Salam keluarga seperjalan mengikut Kristus. Di dalam pembacaan Lukas pasal 1 dan pasal 2, salah satu tema perenungan kita hari ini adalah menjadi hambanya oleh kasih karunia. Saya bacakan di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 35, 37 dan 38 berkata demikian. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat terkasih, ketika Maria mendapatkan konfirmasi dari malaikat dan mengatakan jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah dan engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Anak ini akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jemaat sekalian, apa yang menjadi respon Maria? Maria mengatakan, bagaimana hal itu terjadi? Dia menyadari dia belum bersuami, dia seorang perawat. Bahkan sekalipun dia sudah berada di dalam tunangan, namun di dalam menjaga kekudusan hidupnya, dia belum pernah tersentuh oleh laki-laki siapapun, termasuk Yusuf tunangannya. Tetapi malaikat meyakinkan dia, anak yang dikandung bukan dari benih manusia, tetapi dengan tegas malaikat mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan anak yang engkau lahirkan akan disebut kudus anak Allah. Bahkan dia akan memerintah di dalam pemerintahan kerajaan daripada keturunan Daud dalam pemerintahan kerajaan yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penantian akan Mesias Kristus, Raja yang diurapi dari keturunan Daud itu sangat dinanti-nantikan oleh orang Yahudi termasuk oleh Maria. Dan ketika konfirmasi itu sekarang disampaikan kepada Maria, akhirnya dia mengatakan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Maria sadar siapa dirinya. Dia hanyalah hamba dan dia menerima rahmat yang begitu besar. Karena dia diberi kepercayaan seorang perempuan sederhana. Seorang yang menantikan Mesias Juru Selamat yang dinanti-nantikan oleh bangsanya. Tetapi juga sesungguhnya pengharapan keselamatan ini bagi segala bangsa. Bahwa dari keturunan Raja Daud akan lahir seorang Raja kekal yang akan memerintah dengan pemerintahan yang kekal selama-lamanya. Dan itu menjadi satu ungkapan Maria untuk tunduk kepada kehendak daripada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi refleksi hidup kita? Kita sangat bersyukur ketika pengharapan Mesias Sang Juru Selamat bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tapi bagi segala bangsa telah kita juga terima. Biarlah dia Raja segala zaman. Dia Tuhan atas segala Tuhan. Dan kita sadar, dulu kita adalah hamba dosa dan hamba kuasa si jahat. Tetapi ketika kita sudah ditebus dan dimiliki oleh Kristus Sang Juru Selamat, Sang Raja kekal dan memerintah hati kita. Kiranya respon kita seperti Maria, kita tunduk, kita mengabdi sepenuhnya di dalam karya-karya detil seluruh hidup kita. Untuk kita melayani dia, untuk kita memuliakan namanya sepanjang hidup kita. Maukah kita mengabdikan hidup seperti Maria dan kita sadar ini rahmat yang besar. Kita melayani Tuhan segala zaman, Raja yang kekal yang akan datang pada kali yang kedua untuk menjadi Raja atas segala bangsa. Kita bersyukur untuk momen kelahirannya dan dia memerintah hati kita. Kita bersyukur untuk dia yang sudah naik ke surga
dan Dia akan menjadi Raja sepanjang hidup kita. Amin.